Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا علمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya sejami maqata simruk dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan kembali di tempat yang suci ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam niatan yang suci, dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan niat kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh, dijadikan amal itu sebagai penyebab datangnya ridha rahmat Allah dan terbukanya pintu surganya Allah Subhanahu wa taala buat kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang puasa. Puasa sudah habis ya. Bab puasa sudah sampai akhir ya, sudah selesai. Sekarang kita masuk bab i'tikaf. Betul ya? Hah? Betul. Baik jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melakukan puasa yang mana wajib bagi umat Islam, yaitu puasa Ramadan, biasanya di 10 akhir sangat dianjurkan ya untuk melakukan i'tikaf. Nah, pada saat ini, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bab i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Halaman 18, bab terakhir, halaman terakhir di baris 3. Iya, setelah puasa itu kan ada fasl, masuk bab puasa. I'tikaf masuk dalam bab puasa, karena i'tikaf termasuk rangkaian ibadah dalam puasa. Di lain puasa juga boleh i'tikaf. Baik, faslun ay hadza fasl. Wal i'tikafu, bab menjelaskan tentang i'tikaf. Sunnatun, itu sunnah, mustahabbatun, yang sangat dianjurkan. Jadi sunnah mustahabbah, sunnah yang sangat dicintai, sunnah yang sangat dianjurkan. Biasanya kan sunnah muakkadah, ini sunnah mustahabbah ya, karena Rasulullah setiap Ramadan di 10 akhir melakukan i'tikaf sampai beliau wafat. Dalam hadis itu maka istri-istri beliau mengikuti setelah ditinggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu melakukan i'tikaf
khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan. I'tikaf ini memang sunnah yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah dan sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai syarat. Sebesar apapun pahala sunnah tidak mengalahkan pahala wajib. Ya, maka ada beberapa syarat. I'tikaf ini bisa disunnahkan. Ya, memang hukum asalnya itu sunnah mustahabbah, sunnah yang sangat disayangi, dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa i'tikaf ini wajib kalau memang i'tikaf itu nadar. Tahun depan saya janji akan i'tikaf 10 hari di Masjid Agung mana atau Masjid Istiqlal 10 hari di 10 Ramadan terakhir. Pokoknya saya nazar, saya janji. Ya, kalau saya dikasih sehat sampai bertemu Ramadan. Nah, itu sebuah nazar. Berarti i'tikaf wajib itu wajib dilaksanakan. Kemudian i'tikaf itu bisa haram. Kenapa kok haram? Karena tidak dapat izin oleh suami. Ya, umpamanya seorang istri atau seorang perempuan tidak dapat izin oleh suaminya, masih aja nekat, percuma. Ya, jadi ini kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang tidak disadarin. Kayak sunnah itu ya. Ini sayang ini Ramadan ini. Kalau nggak dilaksanakan sayang 10 terakhir kita nggak i'tikaf. Tapi suami nggak mengizinkan. Karena udah terpaut, udah bayangannya ini sunnah yang pahalanya begitu besar, dikalahkan yang mana mentaati perintah suami itu lebih wajib, hukumnya wajib. Jadi bisa mengalahkan i'tikaf itu dengan kewajiban untuk mentaati perintah suami. Kalau memang tidak boleh dengan alasan apa ya nggak tahu, pokoknya alasan tidak boleh, wong itu sunnah. Ya, nggak usah ngeluh. Kalau nggak boleh ya udah, itu sunnah. Kecuali wajib nggak boleh, baru kita tentang. Wong itu wajib. Ya, jadi kalau kita izin kepada suami hal yang sunnah ketika tidak boleh, ya udah jangan menentang. Karena taat kepada suami itu lebih mulia. Ini bagi perempuan biasanya, ya. Atau kita sebagai laki-laki yang masih bujang umpamanya tidak dapat izin orang tua, perempuan atau laki-laki tidak dapat izin orang tua untuk melakukan i'tikaf, takut nanti disalahgunakan umpamanya orang tuanya begitu. I'tikafnya di sana, padahal begadang aja nggak pakai wirid di sana, takutnya, ya takut umpamanya orang tuanya, nggak diizinin. Ya sudah, kita lebih mulia untuk mentaati perintah orang tua. Kalau memang kita masih nekat, ya dengan cara alasan yang baik, kita runding, kita rayu gimana sampai diizinkan, ya asal jangan maksa, ya walaupun nggak diizinin tetap berangkat. Nah ini ya nantinya berbahaya, bukan hanya berbahaya tapi haram hukumnya. Di i'tikaf itu ada yang haram. Baik. Walahu syartani, walahu bagi i'tikaf tadi itu adalah syartani, 2 syarat. Ada 2 syarat. Yang pertama adalah an-niyat. Niat untuk i'tikaf. Kalau kita duduk tanpa niat, tanpa ada kretek hati niat i'tikaf, itu enggak termasuk niat berarti. Mabit aja, udah diem aja. Ya, atau kita nginep di masjid kok nggak ada rasanya, tidur di masjid nggak diniati i'tikaf umpamanya, ya udah nggak ada pahala i'tikaf. Ya, kalau kita tidur aja diniati i'tikaf pahala, ya asal tidur di masjid tidurnya bener, ya nanti kita pakai pedoman tidur di masjid i'tikaf,
tapi tidurnya nggak bener, iktikafnya sunnah, menjaga kesucian masjid itu lebih wajib. Tapi kalau tidurnya sembarangan, nah itu kan berarti sudah melalaikan hal yang wajib, mengedepankan hal yang sunnah. Maka banyak di masjid-masjid dilarang tidur di masjid karena apa ya? Takut tidurnya tidak bisa, cara tidurnya. Ya namanya orang tidur nggak sadar. Ya mungkin awal tidur pakai bantal tangan minimal. Kalau udah pakai bantal tangan aman. Walaupun keluar air liur itu mungkin liur sebatas di mulut saja yang keluar. Tapi kalau liurnya sebatas di dalam ini dari perut, kalau nggak pakai bantal biasanya dari perut keluar, nah itu najis yang dari perut. Kalau sebatas di mulut, tenggorokan sini yang keluar liurnya itu nggak najis. Ya, maka di pesantren-pesantren dulu itu kalau tidur, kalau nggak pakai aqua di bawah bantal, sarung diuntel-untel pakai bantal, kadang kayu dipakai bantal, biar apa ya itu? Seandainya keluar air liur itu liurnya yang masih tergolong suci, nggak najis. Nah, itu cara kita tidur di masjid. Nah, kan kalau tidur kadang-kadang kan nggak terasa. Awalnya sih pakai bantal, kemana-mana saking capeknya, udah berubah. Ya, itu yang kita takutkan. Maka kalau memang sudah ngantuk, ya, kalau memang takut, ya mending jangan di masjid tidurnya, apa di emperan, apa di pojok, yang mana kira-kira apa pakai alas ya, biar nggak kena lantainya langsung. Ya, kita bawa sajadah digelar tidur. Ya itu ya. Jadi sekali lagi, iktikafnya itu hanya sunnah, namun menjaga kesucian masjid wajib hukumnya. Jadi jangan mengalahkan yang sunnah, mengalahkan yang wajib. Itu baik ya. Jadi niat penting ini. Walaupun tidur kalau diniati iktikaf jadi pahala, ya. Jadi niatnya nawaitul i'tikaf fi hadal masjid, di dalam masjid ini lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Niat, nggak pakai niat juga nggak apa-apa, yang penting niat kerentek pingin i'tikaf. Tidur udah diem di masjid, nggak baca apa-apa, udah niat i'tikaf. Ya, lebih amannya tidurnya sambil duduk, udah aman. Diniati i'tikaf, ketika duduk diniati i'tikaf, udah wirid ngantuk sambil tidur, plek, udah dapat pahala terus itu. Ya, maka niat itu penting, niat penting. Nah, syarat yang kedua adalah walubsu fil masjid, duduk atau diam di masjid, itu syaratnya. Diam di masjid, kalau di luar masjid itu masih diperbolehkan nggak? Itu ya. Nah, kalau di masjid memang ini syarat di dalam kitab ini, syaratnya harus di masjid, walubsu fil masjid. Ya, ini adalah duduk atau diam di dalam masjid. Ya, diam di dalam masjid. Ini syarat kedua, harus di masjid. Nah, kalau di luar ada sebagian ulama yang mengatakan di luar, umpamanya seorang perempuan di rumah pingin niat i'tikaf, itu ada sebagian ulama yang mengatakan boleh. Ya, diam. Pokoknya bikin ruangan khusus. Bikin ruangan khusus sekamar, ya, kurang lebih sekamar. Udah, biasanya kiai-kiai dulu, orang-orang dulu itu punya ruangan khusus buat uzlah, buat menyendiri, buat i'tikaf. Karena ada yang mengatakan boleh. Ya. Dengan memakai dalil apa? Ada yang mengatakan dalil bahwa kullu ardin masjidun illa hamam wal maqbarah. Jadi semua masjid, semua bumi ini masjid kecuali hamam, kecuali kamar mandi dan di atas makbarah kuburan. Maka kalau sholat di atas kuburan nggak boleh. Tapi kalau di samping kanan kiri boleh. Nah, sekarang ada yang berpendapat depannya kalau masjid ada makamnya nggak boleh, padahal depannya. Nggak apa-apa, pendapatnya sendiri. Ya, Rasulullah aja pernah sholat, ya, ketika ada sahabat perempuan
sebagai petugas pembersih masjid, ya, meninggal karena ini hanya marbot, sehingga sama sahabat nggak dianggap penting, Rasulullah nggak dikabarin, nggak nyolatin akhirnya Rasulullah kan. Ketika itu Rasulullah sangat kecewa, kenapa engkau nggak kau kabari ketika si fulan ini meninggal? Saya kira kita aja cukup ya Rasulullah untuk mengurusi jenazah ini. Tidak, saya antarkan ke makam. Langsung diantar ke makam, sholat di makam. Itulah hadisnya. Nah, kalau memang ada yang berpendapat ketika ada masjid depannya ada makam, maka nggak boleh. Ya, terserah, itu pendapat mereka. Ya, kita nggak boleh menyalahkan, juga nggak boleh menentang. Ya, itu nah, ibadah itu perlu keyakinan, perlu mantap. Jadi kalau mengada keraguan, ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau kita secara logika begini, secara ini ya, kadang-kadang kebaikan yang mana itu belum tentu jelas kebenarannya, ya, dikalahkan mengalahkan yang harus kita jaga, fitnah-fitnah yang harus kita jaga. Contoh seperti ini. Rumah kita itu di samping masjid, tapi kita jamaahnya di sono no. Pasti orang itu akan membicarakan ini, kenapa, ada apa dengan masjid ini? Padahal memang haknya sih nggak apa-apa, tapi kelakuan iyalah yang membuat fitnah. Coba kita sadar ya, coba kita pikirkan. Jadi kalau ada orang dekat masjid kok sholatnya jauh, ada masjid dekat kok nggak ke masjid yang dekat, kenapa yang jauh? Itu pasti orang timbul pertanyaan. Pasti orang berprasangkanya jelek, mungkin ada selek ama itu, mungkin masjidnya nggak cocok, mungkin imamnya nggak cocok. Memang hak mereka, tapi fitnahnya ini loh, ya, gitu. Sama ketika kita berkorban di Idul Adha, ya nggak apa-apa, mau korban di mana aja sama. Tapi ketika ada selain di masjid, itu pasti fitnahnya ada. Nah, berarti kan sudah kebaikan itu sudah mengalahkan mana yang harus dijaga, fitnah ini biar nggak jaga. Jadi itulah pentingnya kita itu pinter, cerdas ya, harus memikirkan gimana ya, langkah saya ini nggak timbul fitnah itu gimana caranya, begitu loh. Kadang-kadang baik, tapi fitnahnya kemana-mana. Nggak salah secara syariat, nggak salah. Ya, kita mau sholat di masjid mana aja nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Mau pilih masjid, padahal rumahnya udah dempet masjid, tapi masjidnya di sono. Ya nggak apa-apa, itu mah nggak salah. Cuman ada fitnah enggak? Ini yang harus kita pikirkan. Ya, oke. Jadi sekali lagi tadi kita sholat, kita i'tikaf dimanapun ada yang mengatakan boleh, yang nggak harus di masjid. Kalau sholat tahiyatul masjid baru, ya, ada yang mengatakan kalau kita masjid itu mana ukuran masjid itu sini, ini masjid. Nah, itu serambi. Kalau tahiyatnya di sana nggak terhitung tahiyat karena belum masuk masjid. Masjid ini mana? Serambi sama masjid beda. Ya, kalau masjid dulu itu ada. Mana yang masjid orang lagi junub nggak boleh di dalam itu. Kalau di serambinya nggak apa-apa. Ya, nah ada ruang khusus kotak. Biasanya bangunan masjid itu ada yang khusus memang buat ini yang dikatakan masjid ya dalam ini. Di sini harus orang-orang suci yang bisa masuk di sini. Yang punya hadas besar nggak boleh. Ya, nggak boleh dibuat main. Pokoknya sakral di tempat ini. Ya, bahkan tidur aja nggak boleh, kalau mau tidur di serambi. Itu, ya, itu yang dinamakan masjid. Dan pengertian masjid itu pokoknya tempat yang dibikin sholat 5 waktu itu dikatakan masjid. Sebenarnya musolah pun bisa dikategorikan masjid kalau memang dibuat sholat 5 waktu. Nah, kalau ini masjid yang dibuat sholat Jumat berarti masjid jami. Perbedaan masjid jami sama masjid saja itu beda. Kalau masjid jami biasanya kalau di Arab itu dipakai sholat. Kalau di Mesir sih yang saya rasakan itu banyak masjid. Tapi ketika sholat Jumat nyatu, masjid mana yang buat senternya masjid? Oh, ini masjid jaminya buat sholat Jumat. Ketika ada masjid nggak buat sholat Jumatnya, dihukumnya masjid saja.
Kenapa dukung masjid? Biar orang i'tikaf, waktu tahiyat masjid itu lebih gampang. Begitu masuk situ ya udah tahiyat. Setelah masuk situ tahiyat karena udah dikatakan didirikan sebagai masjid. Itu ya. Nah, kalau kita kembali kepada hadis tadi lagi, semua bumi ini masjid kecuali makbaroh wal hamam atau kamar mandi. Berarti kita semuanya boleh sholat tahiyat masjid. Jadi kalau kita pikir ada ketentangan di fikihnya, syarat sholat tahiyat harus masuk masjid dulu, sedangkan semua itu masjid. Itulah maksudnya, dimanapun tempat itu kita boleh sholat, itu hadisnya. Ya, di jalan-jalan boleh sholat. Ya, ketika macet, kok macet banget, ya udah sholat di pinggir jalan, parkir sebentar kalau bisa sholat. Biasanya sih sholat subuh yang waktunya singkat, sholat maghrib yang waktunya singkat. Ya, kalau memang tadi asa air kita bisa minggir, gak usah cari masjid. Seadanya udahlah di jalanan itu kita sholat. Subuh kan gak bisa diapa-apain. Kalau maghrib, ya kalau kita maghrib asal pergiannya memenuhi syarat bisa dijamak. Ya, bisa jamak takhir, banyak takdim bisa. Tapi kalau subuh kan gak bisa diapa-apain. Ya. Itu ketika itu ya udahlah kita sholat di jalan. Nah, yang nggak boleh itu sholat. Kalau tahiyat itu baru ada tempat-tempat khusus. Kalau sholat tahiyat itu, kalau sholat saja sekedar sholat boleh di mana-mana kecuali di atas makam dan hamam atau kamar mandi. Baik, nah itu jadi kenapa salah satu ulama itu memperbolehkan kita i'tikaf di rumah, karena kalau perempuan itu, kalau kata perempuan di banyak madorotnya. Ketika ada i'tikaf perempuan itu kalau dicampur maka harus ada satir, harus ada pembatas, harus ada ruang khusus. Begitu, ya. Maka Jumatan nggak diwajibkan, salah satunya itu banyak madorotnya ketika ada perempuan. Ya. Nah, ketika ikut i'tikaf jaga betul, jangan sampai ya kita gara-gara i'tikaf fitnahnya banyak. Tuh, yang dikhawatirkan perempuan itu. Ya, maka i'tikaf itu tadi bisa ada sunnah muakkadah, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh. Salah satunya makruh itu ketika perempuan banyak madorot. Ya, tata cara pakaian terus kemana keliru-keliru, udah nggak jaga apa auratnya, sehingga banyak fitnah, itulah nanti yang timbul malah bisa haram. Tidak hanya makruh malah bisa haram gitu ya. Dia harus hati-hati. Jadi ibadah itu nggak asal, oh ini tuntunan syariat kita harus melakukan. Efek-efeknya itu harus kita perhatikan juga, begitu loh. Ya, nggak kelihatan, oh ini bagus, puasa Senin Kamis bagus, ya sehingga perintah suami diabaikan. Nah itu kan yang membuat kita nanti amal kita itu sia-sia. Baik ya, oke. Jadi ada dua syarat, niat dan lubthu, diam fil masjid, di dalam masjid. Wala yakhruju minal i'tikaf, ya, dan tidak boleh keluar minal i'tikaf, dari keluar. Kalau udah niat sudah nggak boleh keluar sampai berapa hari niatnya kita. Ya, al-mangdur illal hajat, terkecuali ya ada uzur, ya, illa lihajatil insan, kecuali ada kebutuhan secara manusiawi. Ya, apa? Kayak buang air kecil, buang air besar, boleh keluar masjid. Ya kalau keluarnya ngobrol, ya nggak itikaf, itu namanya itikaf. Ya udah, kalau nggak ngapa-ngapain di masjid terus. Jalan boleh, capek duduk, yang penting di masjid. Kalau sudah keluar masjid nggak ada alasan, maksudnya hanya makan boleh, kan itu kebutuhan, ya termasuk kebutuhan. Makan sebentar balik lagi, buang air sebentar balik lagi, ya gitu. Bahkan kalau bisa ada yang ngirim, nggak usah cari makanan gitu loh. Kalau udah i'tikaf itu benar-benar konsen i'tikaf betul. Keluar cuman makan sama buang air kecil dan air besar. Au udrin, atau ada udzur, ya. Adanya udzur apa? Min haidin, dari haid. Kalau perempuan haid ya udah nggak boleh, udah otomatis batal i'tikafnya, sudah udzur, harus keluar masjid.
au marodin, atau sakit yang tidak memungkinkan harus di masjid terus, harus keluar, harus diperiksa sakitnya, sakit parah umpamanya. Kalau sakit pusing, sakit ini kalau bisa ditahan dulu. Kalau memang udah nggak bisa, demam tinggi harus diperiksa, ya udah berarti keluar. Itu udah uzur. Nah, la yumkinul maqam, itu yang tidak mungkin untuk diam, ma'ahu, diserta di dalam masjid. Wa yabtulul bil wa yabtulu, dan batal apa i'tikafnya itu tadi bil wat'i, sebab berhubungan suami istri. Ya, nggak boleh kalau sudah keluar terus berhubungan suami istri dulu. Ya, memenuhi kebutuhan ininya, biologisnya, udah nggak boleh itu. Karena apa? Karena sudah jelas di dalam Al-Qur'annya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dalam surah Al-Baqarah itu sudah jelas, wala tubashiruhun, jangan engkau bersetubuh atau berhubungan suami istri, wa antum aakifun, kalian sedang dalam kondisi i'tikaf. Itu ya, jadi nggak boleh. Umpamanya ya i'tikaf lagi tinggi naik ininya, pulang dulu, dipenuhin ini, nggak boleh. Ya, harus ditahan. Jadi kayak ini orang i'tikaf harus semua nafsu duniawi pokoknya kita tahan, kecuali udzur manusiawi kayak buang air kecil, buang air besar kan nggak bisa. Ya. Nah, kalau sudah terjadi itu maka batal. I'tikafnya batal. Ya. Pagi-pagi makan daging, sahurnya makan daging, pagi-paginya udah nggak kuat nahan, pulang akhirnya. Batal. Ya. Baik, itu i'tikaf ya. Kitabul Haji dah cukup, wallahu alam bissawab. Yang mau bertanya silakan. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Iya. Iya. Baik. Iya. Oke, baik. Batas minim ya untuk beriktikaf. Ya. Batas minim untuk beriktikaf. Oke. Kalau kita beriktikaf, kita diem udah niat iktikaf, berapa menit itu sudah tergolong iktikaf, ya, sudah dapat pahala iktikaf, ya. Bahkan jangan menit, itu kan detik. Kalau kita udah sempet, ya, umpamanya sempet diem di masjid dan kita niatin iktikaf, ternyata orang tua kita manggil dengan keperluan orang tua kita, itu kan wajib kita penuhin orang tua. Yang iktikaf cuman sunnah. Nah, ketika panggilan orang tua yang harus kita keluar dari masjid, ya udah kita keluar, berarti kita udah dapat pahala i'tikaf. Kita penuhi panggilan orang tua, kita selesaikan dulu apa maksud dan tujuan orang tua memanggil kita, kita datang lagi, niat lagi i'tikaf. Ya, begitu. Ya batasnya pokoknya kita diem di masjid berapa menit pun, ya, itu udah tergolong, sudah termasuk i'tikaf. Kan syaratnya diam, di sini nggak ada batas waktu, nggak ada batas minim. Diam, ya udah, diam di masjid walaupun sebentar itu udah tergolong terdapat pahala i'tikaf. Cuman semakin lama ya semakin banyak pahalanya. Semua ibadah lah kalau semakin lama semakin bagus, ya, semakin lama semakin banyak pahalanya, begitu. Cuman kalau kita niat i'tikaf duduk sebentar, udah kita niati i'tikaf, itu dapat pahala walaupun sebentar, ya.
Itu jadi nggak ada batas minim. Umpamanya cuma sejam itu nggak tergolong iktikaf, enggak. Tetap iktikaf kalau kita niati iktikaf. Kalau memang kita niatin untuk iktikaf. Ya, cuman bagusnya kalau kita ikut sunnahnya ya 10 hari itu. Ya 10 hari, ya udah 10 hari kita makan, cuman makan di. Kalau ini ada yang ngirimin makan, bener-bener niat iktikaf, kita izin semua, kita siapkan. Ya. Keluarga juga kita siapkan, kita tinggalin nih nafkah untuk 10 hari, saya iktikaf dulu. Ya, nanti kirimin saya di masjid ini. Sahur dan bukanya umpamanya begitu. Berarti itu benar-benar niat iktikaf. Ya, tidak harus pulang. Kalau udah pulang nanti udah banyak setan yang menggoda. Kita pulang perjalanan ke sini diajak ngobrol kemana-mana, ngobrolnya ngomongin orang lain lagi. Itu udah repot nanti. Kalau udah keluar masjid biasanya setan itu banyak yang menggodanya. Ya, itu. Maka kalau udah niat bener-bener itu. Kita pulang dulu, sahur. Kan namanya kita udah pulang ngomongnya kemana-mana. Ya, berarti kita udah terselingi duniawi. Ya, kalau memang udah niat i'tikaf ya udah. Ya, niat i'tikaf. Dah, saya niatnya i'tikaf nanti ini aja dah. Habis sahur subuh sampai ketemu maghrib, nanti maghrib pulang lagi. Ya, nanti setelah sahur ke sini langsung subuh lanjut sampai maghrib ini. Ya itu dah. Berarti i'tikafnya kan terputus-putus. Ya nggak apa-apa dapat pahala yang terputus-putus itu. Udah daripada enggak. Tetap dapat pahala i'tikaf kalau kita sudah niatkan. Ya, nggak ada batas. 3 hari baru dapat pahala i'tikaf. Tidak. Ya. Di sini syaratnya cuman diam di masjid, ya diamnya kan nggak terbatas waktu di sini, nggak dijelaskan, ya. Ya udah kita yang penting kita niat, ya nawaitul i'tikaf di gini. Biasanya di masjid-masjid itu, di masjid-masjid tertentu ketika Jumatan ada MC, ya. MC-nya itu biasanya mengarahkan. Mari kita semua jemaah, ya. Yang saya tahu itu yang di masjid saya yang di Masjid Gatot Subroto itu Baitul Mugni itu biasanya begitu sebelum ada baca Yasin, ya. Jadi sebelum azan 15 menit sebelum azan itu baca Yasin. Sebelum baca Yasin MC mengarahkan kepada jamaah, marilah kita niatkan duduk kita di masjid ini untuk berniat i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala kita bareng-bareng niat nawaitul i'tikafa, ya, di fi hadzal masjid lillahi ta'ala atau sunnatan lillahi ta'ala. Udah, berarti selama kita duduk sampai selesai Jumatan tergolong i'tikaf dapat, pahala Jumatan dapat, semua zikir-zikir juga dapat, semua dapat. Tapi kalau kita dari awal duduk nggak niat i'tikaf ya udah dapat pahala Jumatan dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Gitu. Kalau udah niatnya duduk itu sekalian niat i'tikaf, kita dapat pahala i'tikafnya juga. Ya. Maka harus diniatin, nggak usah baca niat awal itu, nggak usah, pokoknya niat kertek saya niat i'tikaf karena Allah, duduk plek udah. Ya, nanti selesainya kalau udah mau selesai ya udah selesai aja. Selesai sholat Jumat ya udah pulang. Berarti selama kita duduk di situ, ya berarti kita tergolong i'tikaf. Nah, kalau memang ada batas waktu, nggak mungkin masjid itu memerintahkan untuk niat i'tikaf. Ya, kalau memang ada batas waktu, nggak boleh harus sampai besok i'tikafnya di sini. Ketika sholat selesai nggak boleh pulang, di sini dulu. Nah, kalau memang ada batas waktu kan pasti begitu. Percuma itu niatnya dilafalkan bareng-bareng kalau memang ada batasnya, ada batas waktu. Baik. Jadi untuk batas waktu itu nggak ada, yang penting kita niat. Walaupun berapa lama kita duduk itu sudah terhitung i'tikaf dan dapat pahala. Cuman semakin lama semakin baik. Ada lagi? Wabarakatuh. Ya. Kemudian gimana kalau seandainya ada tamu, ya, ada tamu datang ke masjid, ini gimana itu? Ini kan mau usulan itu, dan kita harus melayani tamu. Ya. Baik. Oke. Tamu, ya.
memang tamu yang ngerti ketika di masjid itu ya udah gak bisa dia ganggu-gugat. Kalau memang nekat dia mau ketemu berarti ini penting, hal penting, ya. Dia kalau memang kepingin ketemu cuman ngomongin hal yang sepele, hal yang nggak penting banget, berarti tamunya yang kurang ngerti, ya. Nggak apa-apa, yang penting kita ngomong secukupnya. Ya, apa kepentingan tamu itu segera dalam masjid itu. Tapi kalau kita yang omongkan di dalam masjid itu, kalau yang kita bicarakan tentang duniawi atau tentang transaksi apa, ya jangan di masjid. Kalau transaksi duniawi itu nggak berkah katanya kalau transaksi di masjid. Keluar dulu sebentar, selesaikan, cepat balik lagi, ya niatkan lagi, ya, nambung gitu loh. Yang penting kan kita nggak niatnya untuk ngobrol-ngobrol yang nggak percuma, ngobrol-ngobrol yang sia-sia kan nggak niat seperti itu. Karena ada tamu dan tamu ini sampai datang ke masjid nyari kita sedang i'tikaf, ini pasti urusan penting kan, gitu loh. Itu aja, berarti kita keluar sebentar, selesaikan pembicaraan, sudah, ya begitu. Satu lagi, ya. Saya nggak tahu mengaruh orang Lailatul Qadar. Jadi bagi saya itu kesan i'tikaf itu hanya malam gitu. Iya. Siang juga. Sementara i'tikaf itu buat saya kesan hanya malam. Ya betul. Iya. Oke. Ya, sementara ini yang banyak terjadi di masyarakat ketika i'tikaf itu di malam hari. Karena sekalian menjemput malam Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan. Ya, padahal i'tikaf itu sebaiknya ya udah 10 hari itu terus di masjid sampai selesai. Sampai malam takbir. Itu loh, ya. Nah, kalau kita memang kesannya malam hari itu aja terus pulang. Siangnya habis subuh ya udah beraktivitas seperti biasa. Ya udah dari kita jam 12 malam datang ke sini sampai datangnya subuh atau sampai sahur. Ya udah pahala kita yang kita dapat itu saja, sebatas waktu itu yang kita lakukan situ saja. Karena ini kita menjemput, sambil menjemput sekalian i'tikaf. Begitu loh. Bukan niat i'tikaf saja tapi i'tikaf sekalian menjemput. Menjemput malam Lailatul Qadar. Kalau aja dapat gitu ya. Tiap malam ya 10 akhir tiap malam kesini ya nggak apa-apa, kita dapat pahala i'tikaf, ya dapat pahala i'tikaf daripada kita diem di masjid nggak niat i'tikaf, niatnya hanya jemput, nggak dapat Lailatul Qadar, nggak dapat pahala i'tikaf. Nah sayang, niatin aja gitu i'tikaf, zikir, sholat, pokoknya di masjid sambil menyambut datangnya malam Lailatul Qadar, ya. Kemudian datang subuh atau sebelum subuh sahur pulang. Sahur dulu, atau ada yang ngirim sahur di sini setelah subuh pulang, atau lanjut, nggak apa-apa. Ya memang kalau malam 10 akhir di bulan Ramadan itu kesannya malam ya memang sambil menyambut datangnya malam Lailatul Qadar itu memang. Ya kan kalau siang kan nggak mungkin. Ya kata malam namanya malam Lailatul Qadar, nggak ada siang Lailatul Qadar. Ya namanya malam ya malam datangnya gitu loh, malam Lailatul Qadar. Betul. Lebih baik dari 1000 malam min syahri. Baik. Itu ya, cukup kita tutup. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم ارزقنا الاستقامة والخاتمة. اللهم اختم لنا بالإسلام
واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.